Harga emas lagi koreksi dari level tertingginya. Eits, jangan buru-buru panik ya. Justru menjelang Imlek ada anomali data di mana impor emas di Cina itu tetap naik loh. Apakah ini momentum masuk strategis yang ditunggu-tunggu? Yuk kita intip gerak-gerik sebenarnya. Sobat Cuan, pas harga emas dunia tembus rekor tertingginya di 5.600 US dollar tanggal 29 Januari kemarin, ada fenomena unik nih di Shanghai. Ada mesin kuning milik King Hood Group, dan ini bukan ATM biasa Sobat Cuan, tapi Smart Gold Store Machine yang lagi diserbu sama warga buat nukerin emas mereka jadi uang tunai dalam hitungan menit. Wajar sih banyak investor retail yang nggak mau ketinggalan momen buat take profit. Sebagian warga retail ada yang memanfaatkan momen ini untuk merealisasikan hasil investasi mereka. Tapi kalau kita cuma berpatokan pada antrian ini aja, kita bisa aja terkecoh nih membaca arah pasar yang sebenarnya. Jadi, jangan salah fokus ya. Antrian tadi itu cuma sebagian kecil cerita aja. Di balik layarnya, Cina ini justru tetap menjadi penggerak utama pasar dengan volume pembelian emas yang jauh lebih masif. Kenapa? Karena menyambut tahun kuda api 2026. Nah, emas ini bukan lagi dianggap sekedar aset biasa, tapi udah jadi simbol harapan dan juga apresiasi nilai. Nah, riset juga menunjukkan kalau 70% masyarakat di sana itu percaya bahwa emas membawa nilai yang positif. Makanya, data National Bureau of Statistics mencatat kalau periode Desember sampai Januari secara konsisten menjadi puncak permintaan emas retail, di mana banyak pekerja mengalokasikan hasil kerja keras mereka untuk aset emas sebelum Chunyun atau mudik massal nih. Fenomena ini diperkuat dengan laporan dari World Gold Council yang mencatat penarikan emas fisik di Shanghai Gold Exchange itu meningkat sekitar 22% setiap bulannya di periode ini. Insight ini sangat relevan untuk kita di Indonesia. Kenapa? Karena sebagai salah satu pusat likuiditas terbesar, dinamika pasar di Cina itu seringkali mempengaruhi sentimen harga emas secara global. Artinya, pergerakan di Shanghai bisa menjadi salah satu indikator penting bagi nilai portofolio emas kamu di Indonesia. Jadi, memahami love trade di Cina adalah kunci bagi kita untuk mengamati arah pergerakan harga emas lokal dengan lebih menyeluruh. Menariknya, fenomena ini tidak hanya terbatas pada permintaan retail saja ya. Saat permintaan fisik di Asia ini meningkat, institusi global juga terpantau memperkuat posisi mereka melalui instrumen ETF emas. Terjadi pertemuan arus nih antara sentimen budaya di timur dan strategi pengelolaan risiko di barat, yang secara kolektif memperkuat posisi emas sebagai aset cadangan global saat ini. Nah, buktinya bisa kita lihat dari laporan CNBC Indonesia. Impor emas Cina via Hong Kong mencatatkan kenaikan hingga 101,5% secara bulanan. Analis Ross Norman menyebut kalau ini adalah kondisi yang menarik Sobat Cuan, karena biasanya kalau harga itu sedang tinggi, permintaan itu akan melandai kan? Tapi kekuatan tradisi menjelang Imlek 2026 ini seolah menantang logika pasar yang biasanya. Harga didukung oleh dua faktor utama nih, kebutuhan masyarakat untuk perayaan Tahun Kuda Api dan strategi lembaga keuangan dalam memperkuat cadangan aset mereka secara berkelanjutan. Terus kalau permintaannya sekuat itu, kok di awal Februari harganya sempat mengalami koreksi nih atau penurunan sekitar kurang lebih 10%? Jawabannya ada pada ekspektasi. Pasar merespon positif terhadap proyeksi kebijakan moneter yang dipandang mampu menjaga stabilitas inflasi. Para investor yang sudah mendapatkan apresiasi nilai yang cukup tinggi akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi ambil untung terlebih dahulu. Jadi, penurunan ini dipandang sebagai fase pasar untuk mengambil nafas sejenak setelah mengalami tren penguatan yang panjang. Nah, kalau harga emas sekarang kamu cek lagi mengalami penurunan, jangan panik ya jadinya. Bagi investor dengan pandangan jangka panjang, momen seperti ini tuh justru sering dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan harga masuk yang lebih strategis. Kalau kamu mau eksplorasi berbagai aset logam mulia di peluang, kamu bisa langsung cek link di bawah juga ya. Kuncinya satu nih Sobat Cuan, tetap konsisten dan jangan lupa untuk tetap diversifikasi. Nah, menurut kamu, apakah ini momen yang tepat untuk kembali memperkuat portofolio kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!